Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan tema kita menjalankan kerajaan sorga di bumi. Kemarin kita sudah melihat bahwa Yesus Kristus pribadinya itu adalah kerajaan sorga di bumi, realita daripada kerajaan sorga di bumi. Dan sebagai biji gandum, Yesus sudah mati bangkit, ya, duduk sebelah kanan Bapa dan mencurahkan rohnya. Ada 120 kemudian ya, biji gandum itu jatuh dan ke tanah, mati dan menjadi banyak buah. Nah, saudara dan saya inilah umat kerajaan yang harus menjalankan kerajaan sorga di bumi sebagaimana Yesus. Ingat ya, fokusnya bumi. Yesus bilang barang siapa yang lemah lembut akan memiliki bumi. Demikian juga Yesus bilang datanglah kerajaanmu. Doakan supaya datang kerajaan, artinya dari dimensi surgawi turun ke dalam dimensi bumi. Yerusalem baru juga turun ke bumi juga. Oke lah. Sekarang kita melihat ada beberapa konsep yang menyebabkan umat Kristen berpikir bahwa bumi yang kita injak ini akan lenyap, dilenyapkan, ganti dengan ciptakan ulang lagi, menjadi bumi baru, ya, langit baru gitu ya. Jadi artinya yang pertama ini dimusnahkan, kemudian ganti yang baru. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pahami dulu. Kenapa konsep itu keliru, ya. Yang pertama kita harus melihat dulu konsep creatio ex nihilo yang dimulai oleh Agustinus itu dia bilang penciptaan dari tidak ada menjadi ada, ya. Saudara lihat nanti ya, di Roma pasal 4 ayat 17 itu istilahnya firmannya menjadikan dari tidak ada menjadi ada. Itu sebenarnya menjadikan itu istilahnya kaleo, istilah Yunani itu memanggil. Istilahnya kayak gunung yang tidak ada di satu tempat dipanggil Tuhan, didatangkan. Jadi bukan menciptakan ayat itu. Ayat penciptaan itu yang benar Ibrani 11 ayat 3. Yang pakai istilah katartiso itu membuat, ya. Membuat dari kelihatan, membuat yang kelihatan dari yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu adalah Elohim. Yang kelihatan itu alam semesta yang kita lihat ini. Dan jadi sesuai ini dengan konsep Roma 11 ayat 36, segala sesuatu berasal dari Dia. Jadi Tuhanlah, Elohim itulah bahan dasarnya. Segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia, ya, dan kepada Dia, kepada tujuan Elohim sendiri. Nah, jadi tidak ada konsep dari tidak ada menjadi ada. Hukum alam juga menentang hal itu. Nah, dalam istilah teologi, creatio ex nihilo itu yang salah. Seharusnya creatio ex vetere, istilah Latin itu ya. Creatio ex vetere artinya penciptaan yang terjadi karena terjadi adanya perubahan yang radikal. Nah, inilah yang akan kita lihat ya. Coba dulu satu lagi. Saya lihat konsep keliru ini. 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 13. Saudara, kita nggak bisa baca semuanya itu. Tapi intinya di situ konteksnya. Jadi ingat ya, kalau apapun yang kalau kita baca Alkitab itu, ingat prinsip konteks. Di sini Petrus sedang berbicara soal kedatangan Tuhan dan kebinasaan orang-orang fasik. Jadi orang ya, bukan bumi yang dibicarakan di sini. Oke. Nah, dikatakan di sini ayat 6-nya, saya baca aja langsung. Bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Nih, seolah-olah bumi yang dimusnahkan oleh air bah. Bumi di sini istilahnya itu dunia atau kosmos ya. Bisa berarti dunia, bisa berarti sistem. Nah, terus lihat yang dikatakan Petrus bilang, bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Saya tanya dulu, air bah ini kan kasus Nuh nih. Apakah air bah itu menghapuskan bumi? Tidak. Air bah itu menghapuskan orang jahat. Dan tinggal Nuh lah 8 orang itu dan keluarganya yang mewarisi bumi. Ya, jangan makanya dibaca dulu itu konteksnya ini. Konteksnya tentang bagaimana kedatangan hari Tuhan memusnahkan orang fasik. Itu ya, ingat ya, makanya si Petrus ambil contoh Nuh, kasus Nuh. Ayat 7 bilang, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi, dibilang di sini ya, yang sekarang terpelihara di api disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Ya, bumi di sini itu G, istilah Yunani itu tanah artinya ya.
Jadi yang dimasalahkan itu oleh Rasul Petrus itu kebinasan orang-orang fasik, bukan kebinasan bumi. Makanya dalam kasus Nuh itu bumi nggak binasa, itu yang binasa itu orang-orang fasik. Oke, ada lagi satu ayat lagi ya, ayat 10 yang biasa dipakai ini ya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saudara harus membaca ayat 10, jangan dicomot dari konteks dari seluruh pasal ini, perikop ini, dari pasal 3 ayat 1 sampai pasal 13 ya. Itu bukan bicara, sekali lagi, bukan bicara kehancuran bumi jasmani yang kita injak ini, bukan itu. Itu kehancuran sistem dengan orang-orang jahat yang ada di atas bumi itu ya. Nah, mari bagian yang terakhir bilang, tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Lihat ya, kasusnya Nuh kan begitu. Nuh orang benar ya. Maka bumi baru dalam zaman Nuh itu bukan bumi yang lama dihapuskan, tapi orang fasiknya yang pergi ya dari bumi itu. Sehingga bumi mulai dari keluarga Nuh yang 8 itu dipenuhi dengan kebenaran, kira-kira begitu ya. Oke, sekarang kita sambung lagi, ada satu konsep keliru lagi, rumah Bapa. Ini adanya di Yohanes pasal 14 ya. Jadi kita perhatikan Yohanes pasal 14 ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, ini banyak orang pikir berarti rumah Bapa itu suatu tempat ya. Perhatikan lagi. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ, kata Yesus. Nah, bayangan orang Kristen itu umumnya pergi ke suatu tempat, Yesus itu, untuk menyediakan tempat bagimu. Sudah tahu nggak Yesus itu perginya kemana? Ya, bukan ke suatu tempat jasmani yang nun jauh di sana, surga nun jauh di sana, atau rumah Bapa dalam pengertian apartemen indah, jalan emas, bukan itu. Bukan juga Yerusalem baru. Yesus pergi kepada Bapa. Sudah baca di ayat yang ke ininya ya, ayat yang ke-12, aku pergi kepada Bapa. Ayat pasal 16 ayat 28-nya juga mengatakan begitu, aku pergi kepada Bapa. Maksudnya gimana? Yesus pergi itu kepada Bapa dengan cara mati, bangkit, duduk sebelah kanan Bapa. Dia pergi ke sana kepada Bapa, bukan kepada tempat ya. Nah, kemudian ayat yang berapa, yang 23 ini dari pasal 14. Kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Artinya Bapa di sorga dengan Yesus, dengan juga pencurahan Roh Kudus, diam di dalam batin orang percaya. Itulah dia rumah Bapa. Jadi rumah Bapa itu adalah kita. Ibrani juga bilang begitu, rumah Bapa itu adalah kita. Batin kita inilah tempat berdiam Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus ya. Jadi jangan mikir tempat ya, jangan berpikir kita meninggalkan bumi ini yang kita injak ini, jangan berpikir begitu. Itu pikiran-pikiran agamawi yang keliru ya. Nah, oke lah, cukuplah dulu. Nah, sekarang kita masuk aja kepada istilah creatio ex vetere, atau penciptaan dalam arti perubahan radikal. Mari kita baca dulu Matius pasal 19 ayat 28. Yang Yesus katakan ini ya, saya baca aja dari pakai ILT ya. Matius 19 ayat yang ke-28. Dikatakan di sini. Dan Yesus berkata kepada mereka, sungguhnya aku berkata kepadamu bahwa kamu yang mengikut aku pada waktu penciptaan kembali. Nah, ini istilah penciptaan kembali ini artinya paling genesia, istilah Yunani, itu artinya regenerasi atau renewal, pembaharuan. Jadi pada waktu pembaharuan kembali, ketika anak manusia duduk itu dan sebagainya, engkau yang 12 ini yang mengikut aku akan menghakimi. Perhatikan, Yesus tidak bilang penciptaan kembali itu kehancuran bumi jasmani, nggak ada. Artinya Yesus bilang regenerasi bumi yang kita injak ini nih, atau renewal atau pemulihan bumi yang kita injak ini, dengan cara apa? Dengan cara orang 12 murid itu menghakimi suku Israel, supaya saudara tahu tujuan menghakimi itu. Yesaya 26 ayat 9, apabila Tuhan menghakimi bumi, maka penduduk dunia mengenal kebenaran. Jadi bumi yang kita injak ya tetap aja, cuma orang yang nggak kenal kebenaran dihakimi supaya mengenal kebenaran. Ingat ya, Yesaya 26 ayat yang ke-9. Oke, berikutnya lagi Kisah para Rasul 3 ayat 21. Kita cepat aja ya, Kisah para Rasul 3 ayat 21.
Ayatnya begini, mengatakannya ya. Yang seharusnya lah surga sungguh menerimanya sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Ya, ayat 3:21. Perhatikan ini, Yesus itu katanya maksudnya tetap di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Istilah Yunaninya apokatastasis atau restoration atau re-establishment. Diulang ya, di-set ulang sistemnya itu. Artinya ini bukan dihancurkan buminya ya. Nah, oke lah. Nah, sekarang satu ayat lagi yang sering saya baca, kalau saya baca lah itu. Roma 8 ayat 19 sampai 21. Bahwa di akhir zaman kedatangan Tuhan Yesus itu putra-putra Elohim akan ditampilkan. Karena sudah terus saya bilang, apabila Kristus yang ada dalam hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan dia dalam kemuliaan. Tapi yang dimaksud kamu itu para pemenang gereja ya, karena kita tahu bahwa gereja kan sudah jatuh, banyak bayi-bayi, nggak bisa bayi-bayi rohani itu ditampilkan. Tapi ini putra Elohim ya, son of God ya, yang sudah dewasa menerima warisan. Itu artinya kalau Galatia bilang kalau belum dewasa ya belum bisa menerima warisan. Warisan kita itu adalah memerintah bersama-sama dengan Kristus ya di bumi sebagai raja-raja dan imam-imam. Perhatikan juga tuh Wahyu pasal 5 ayat 10, jelas itu. Nah, untuk apa kita memerintah di bumi ya? Roma pasal 8 itu baca 19:21. Untuk membebaskan ciptaan dari perbudakan kebinasan, supaya ciptaan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan putra-putra Elohim. Jadi rencana Bapa jelas, tetap kerajaan surga di bumi mesti tegak. Titik, itu aja lah. Dari Kejadian pasal 26, Kejadian 1 ayat 29 juga jelas tuh. Biar manusia menaklukkan bumi yang kita injak ini ya. Supaya menaklukkan itu dengan apa? Melawan kerajaan kegelapan, nanti tarik tawanannya begitu. Jadi jangan berpikir-pikir ninggalin bumi jasmani ini ya. Kerajaan surga harus ditegakkan di bumi yang kita injak ini ya. Haleluya. Amin.